Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzubika min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita kembali bertemu di bulan suci Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan dan usia sehingga kita bisa dipertemukan kembali di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, untuk bisa meraih kesempurnaan ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan dengan berpuasa. Maka kita harus sehat terlebih dahulu. Bagaimana sesungguhnya puasa mampu menghadirkan kesehatan secara paripurna. Sehat dalam artian sehat secara fisik, sehat secara dimensi mental maupun spiritual. Sehat secara fisik, bagaimana puasa bisa menghadirkan diri kita menjadi sehat secara fisik. Sebagaimana banyak jurnal ilmiah kedokteran, dan termasuk dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ disampaikan barang siapa yang berpuasa, niscaya engkau akan menjadi sehat. Maka banyak penelitian-penelitian di bidang ilmu kedokteran yang melakukan riset terkait dengan bagaimana puasa bisa menyehatkan fisik seseorang. Jadi bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran di semester-semester awal ketika mendapatkan paparan pelajaran tentang biologi molekuler atau biokimia, di situ kita mengenal yang namanya siklus metabolisme yang dikenal dengan siklus metabolisme asidosis, ya. Jadi di mana di situ dengan berpuasa, ketika tubuh tidak mendapatkan masukan makanan dalam kurun waktu di atas 12 jam, maka tubuh akan bereaksi merespon dengan membongkar cadangan-cadangan energi yang dibutuhkan untuk tetap bisa mengaliri gula darah ke sumber-sumber organ utama tubuh. Nah, ketika tidak ada cadangan energi yang siap pakai, baik itu yang berupa gula maupun berupa karbohidrat, maka tubuh akan membongkar cadangan-cadangan energi tersebut. Itu yang menjadi satu hal yang membongkar misteri puasa yang sehat, ya. Karena selama ini tubuh hampir nyaris tidak pernah melakukan mekanisme pembongkaran cadangan energi dengan membongkar lemak, dengan membongkar protein, sehingga metabolisme tubuh kita menjadi sangat baik. Hal yang kedua, ketika berpuasa, seseorang akan melakukan atau mengalami siklus penjadwalan makan yang teratur, gitu ya. Jadi jendela tidak makannya bertambah panjang. Maka bayangkan seseorang dalam 24 jam selalu saja pencernaan itu terbebani dengan mengolah makanan yang mungkin bisa jadi tidak pernah terhenti dalam aktivitas fisik kita, ya. Namun dengan berpuasa, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tadi disampaikan siklus berpuasa
khususnya di Indonesia bisa dikatakan di atas 12 jam. Jadi setelah 12 jam maka tubuh akan melakukan pembongkaran cadangan energi. Nah, selama periode berpuasa, tubuh akan melakukan istirahat dalam fungsi pencernaan. Sehingga dengan demikian ketika kita berpuasa banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapat. Bagi mereka-mereka yang menderita MAH kronis, GERD gitu ya, atau kenaikan asam lambung, ini bisa di maintenance, ini bisa sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang mengalami sakit tersebut. Para pemirsa yang budiman, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyuruh hambanya tanpa memberikan nilai manfaat yang lebih. Berpuasa dalam dimensi kesehatan selain menyehatkan secara fisik ya, juga sangat bagus untuk kesehatan mental seseorang. Karena dengan berpuasa cenderung energi yang dipakai adalah energi yang berasal dari pembongkaran lemak dan protein. Maka orang berpuasa akan cenderung menghasilkan situasi kejiwaan yang tenang, yang sejuk, ya, yang terbebas dari aktivitas fisik yang menggebu-gebu, karena memang energi yang digunakan adalah energi yang berasal dari terpecahnya protein maupun lemak yang ada di dalam tubuh. Maka banyak literasi yang menyebut bahwa dengan berpuasa seseorang akan cenderung lebih sehat secara mental. Nah, sehat yang ketiga dalam pengertian WHO adalah sehat secara spiritual ya. Jadi kesehatan secara jasmani, kesehatan secara rohani, dan tentu kita sebagai orang beriman adalah kesehatan secara spiritual. Itu suatu hal yang tidak diragukan lagi. Dengan beraktivitas selama bulan suci Ramadan, kita benar-benar berada dalam situasi situasi spiritual yang lebih baik ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan di forum ini, bahwa mari kita bersama-sama menjadikan perintah Allah sebagai ibadah yang memiliki dimensi jasmani ya, dengan menyehatkan fisik kita. Maka kita tidak boleh menjadikan alasan berpuasa dengan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya biasa kita lakukan. Bagi umat muslim, tetaplah berolahraga ya. Kemudian pilihlah pilihan-pilihan olahraga yang secara fisik tidak memberatkan. Carilah waktu-waktu yang lebih sesuai, mungkin mendekati berbuka begitu ya, dengan tetap melakukan aktivitas olahraga. Yang terakhir barangkali yang bisa dan ingin saya sampaikan di sini, mari kita sebagai umat muslim bisa membuktikan, karena perintah berpuasa itu ada pada seluruh agama-agama samawi ya. Namun demikian ibadah puasa yang sempurna, yang mendekati prinsip-prinsip kesehatan, itu hanya ada pada puasa kita, puasa umat muslim ya. Karena banyak sekali
pengertian definisi puasa ya. Dan saya menganjurkan untuk merubah pola hidup, merubah pola konsumsi kita. Jadi ketika kita sahur, maka konsumsilah makanan-makanan yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, serat yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan rasa kenyang yang lebih panjang, begitu ya. Kurangilah konsumsi gula dan karbo, karena gula dan karbo hanya mampu berada dalam rasa lambung yang kenyang itu hanya tidak lebih dari 3 jam saja, begitu ya. Kemudian kita tutup puasa kita dengan berbuka, sebagaimana Rasulullah contohkan, mengkonsumsi manis ya. Namun manis yang terbaik adalah manis yang berasal dari buah ya. Maka kalau tidak memiliki kurma, konsumsilah manisnya buah, bukan berasal dari manisnya gula. Kemudian baru kita makan makanan yang berat. Saya rasa itu yang ingin dan bisa saya berikan pada kultum Ramadan kita pada kali ini. Sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tingkatkan ya, kehidupan kejasmanian kita dengan bergaya hidup sehat melalui momentum ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena sungguh salah satu kunci dari jasmani yang sehat adalah yang pertama, memiliki behavior, gaya hidup yang sehat. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Dan yang keempat tentu berdoa. Dengan 4 hal tersebut, kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih kuat. Begitu, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.